Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyusirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah sama-sama kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu pendidikan agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kultum kali ini, saya akan membahas mengenai 4 langkah meraih takwa. Apa saja sih langkah-langkah untuk mencapai takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna shaum atau puasa sebenarnya adalah al-imsak, yaitu menahan. Jadi makna dari puasa sebenarnya itu adalah menahan. Menahan diri dari sesuatu yang halal apalagi yang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian, makna dari puasa itu sendiri sebenarnya adalah pengendalian diri. Bagaimana kita dalam mengendalikan diri kita sendiri. Lantas, apa pentingnya untuk meraih takwa? Karena dengan mencapai derajat takwa, maka seseorang itu akan memperoleh ad-dunya hasanah, yaitu kebaikan dunia, dan al-akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Apa itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, takwa itu diibaratkan semacam tiket atau syarat masuk surga. Jadi, di sini saya akan memberitahu 4 langkah untuk meraih takwa. Yang pertama adalah meningkatkan jiwa al-karim atau dermawan. Hendaknya kita ringan tangan untuk membantu dan peduli sesama. Sangat dianjurkan bagi orang beriman untuk memperbanyak infak, sedekah, bahkan membayarkan zakat di bulan Ramadan ini. Apakah dalam bentuk memberikan makanan berbuka puasa kepada tetangga dan fakir miskin, sedekah, memberikan pakaian baru bagi mereka yang kekurangan, membayarkan zakat mal dan zakat fitrah, ataupun membayar fidyah. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwasannya Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kita yang di PHK oleh kantornya. Banyak yang dipekerjakan tapi tidak menerima gaji atau tidak mendapatkan THR. Alangkah sebaiknya kita yang lebih berkecukupan memberikan sedekah, baik berupa makanan, uang, ataupun yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu adalah syarat untuk meraih takwanya Allah. Ditunjukkan dengan sikap dermawan kita terhadap sesama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pengendalian keinginan. Gak semua keinginan itu harus diwujudkan saat itu juga, meskipun perbuatan itu halal, seperti makan dan minum. Materinya halal, perolehannya halal, namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dimakan dan diminum sebelum maghrib tiba. Sebagai orang beriman, tentu hal ini wajib kita patuhi. Jika dari sesuatu yang halal saja kita telah mampu mengendalikan diri, apalagi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Misalnya kita berpuasa, dari mulai imsak sampai tiba waktunya maghrib, disitulah kita diperbolehkan untuk makan dan minum kembali. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak taubat. Gak semua manusia yang luput dari dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, mereka segera bertobat dan tidak mengulangi lagi. Istighfar yang banyak dan taubat kepada Allah akan menciptakan jiwa insaf, sadar kita sebagai makhluk yang lemah, gak bersih dari kesalahan. Jika kita berdosa kepada Allah, maka kita harus bertaubat. Namun jika kita bersalah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang keempat, menghidupkan hati. Memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, bermunajat di malam hari kepada Allah, menyampaikan permohonan tentang keinginan-keinginan kita. Ada pantun seperti ini. Siapa ingin si mawar merah tentu ada di dalam taman. Siapa bertobat kepada Allah tentu akan diberi ampunan. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya kultum kali ini mengenai 4 langkah meraih takwa. Yang pertama tadi, meningkatkan jiwa dermawan kita terhadap sesama. Yang kedua, pengendalian keinginan kita. Yang ketiga, perbanyak taubat. Yang keempat, menghidupkan hati. Memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan bermunajat kepada Allah di malam hari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiru an la ilaha illa antas furuka wa at-taubat. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa enggak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon Engkau dan bertobat kepadamu. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi saya dan juga kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.